Karena sesuai dengan tagline kita, Malati itu adalah teman yang baik ya. Karena nama itu kan ada sebuah doa ya. Jadi saya berharap bisa Malati ini menjadi salah satu pilihan dari para calon pengantin pria dan wanita. Tentunya kenapa harus memiliki ya, kita akan bisa menggait mereka, bukan menggait sih, lebih kayak menemani mereka dari awal pemilihan attire, dari awal mereka itu kita tuh menemani mereka, mencoba memilihkan gitu, menjadi curhat, memberikan solusi jadi gitu teman kan, juga. jadi teman juga kayak gitu ya, semuanya dari WO, make up, baju, terus adat juga, MC adat juga bisa disediakan ya, terus siraman. Siramannya bukan hanya siram doang ya, tapi ada dekorasinya, ada perlengkapan 7 kain melebar panjang menjulang barijeng Malati air dan zam-zam nage aya kabehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala di Bincang Bogor Daily. Luar biasa, hari ini banyak yang cantik, banyak yang ganteng, ada CPP, ada CPW. Ini kayak olahraga ya. Tapi hari ini Salma Chala nggak mau ngebahas CPP dan CPW. Salma Chala mau ngebahas seorang wanita karir, seorang wanita yang hebat, yang cemerlang, yang selalu menjadi sorotan di salah satu kota yang terindah di Indonesia, yaitu adalah kota Bogor. Profesinya apa? Profesinya makeup artist. Dan dia juga adalah menjadi trendsetter di kota Bogor karena dia apa? MUA, makeup artist pertama yang dilirik oleh orang-orang menggunakan mobil Alphard. Kita tarik lagi. Ya, jangan terlalu galak ya Mbak ya. Hari ini tentunya Salma Chala tidak sendiri, tapi Salma Chala pengen nyapa dulu nih Besti Bincang Bogor Daily. Apa kabar semuanya? Rame banget ya di sini. Seperti biasa, studio Bincang Bogor Daily selalu menghadirkan 10.000 orang macam live ada di salah satu yang lagi hit saat ini ya. Tapi udah deh, jangan kebanyakan ngomong, kita langsung cut aja ya, langsung kita akan hadirkan narasumber kita, makeup artist dari kota hujan, yaitu kota Bogor, yaitu adalah Tia Azmat. Luar biasa ya. Tia Azmat ini sebagai seorang CEO dari Malati Attire. Betul begitu Ibu? Betul. Oh, manggilnya Ibu, soalnya saya kakak. Dong. Oh gitu ya, harus ya. Udah manggilnya Tia aja ya. Iya sih, santai aja. Ibu-ibu ya. Emang di sini ada ibu-ibu? Nggak ada di sini, ya kan? Semuanya anak-anak. Panggil nama aja kan lebih enak ya. Oh, itu panggil nama. Sopan nggak sih sama seorang ratu ya? Ratu Permaisuri, makeup artist kota Bogor. Serem loh aku tuh duduk di sini sama kamu. Nggak tahu kenapa aku feel-nya dari malam nggak bisa tidur, sampai nggak bisa mimpi. Tapi kan kamu lagi nggak mau ngobrol sama kuntilanak. Oh iya, kamu nggak lagi hits kuntilanak itu. Oh tetap iya. Boleh dibahas ya itu, karena sampai luar biasa ya, melebihi dari original. Ini ngomongin apa sih nanti? Pengen tahu kan, gitu penasaran ya? Kenapa ya? si kuntilanak itu ada di sini? Gue salah. Sini ya, di sini di sini ya. Oke, langsung boleh sapa dulu teman-teman Bincang Bogor ini, Besti Bincang Bogor ini, boleh disapa dulu apa kabar dan kenalkan siapa kamu. Oke, halo semuanya, Besti Bincang Bogor. Perkenalkan, nama saya Tia Ahmad. Saya kelahiran di Jakarta. Tentunya soal umur nggak usah dibahas ya, saya masih muda. Ya, saya masih muda, pokoknya muda terus. Dan saya seorang ibu dari 3 orang anak. Lalu profesi saya sekarang sebagai makeup artist dan juga CEO dari Malati Wedding Attire. Malati Group sih sebenarnya. Malati Group luar biasa ya.
Berharap sekali Malati langsung IPO ya. Amin. Ya, Pokoknya Malati semoga. Group aja ntar nanti akan ada Malati apa-apa lagi Oh ya gitu, kan. Malati apa-apa lagi Apa-apa gitu lagi ya. lah ya gitu. Siapa gitu. Malati itu? Aduh, haredang. Tuh kalau udah ngomongin masalah keunggulan dari Malati itu langsung haredang gitu ya. Gitunya. Ini menunjukkan saya mewakili suara rakyat ya. Kamu bikin haredang di Kota Bogor. Kenapa ya? Dengan improve, dengan apa ya, gerakan dan kegiatan-kegiatan Malati dan juga pencapaian prestasi Malati yang sudah cukup luar biasa saat ini. Bayarannya jangan lupa ya nanti transfer ya, soalnya ngomongnya udah banyak aja. ini. Dagangannya langsung laku payu ya. Oke deh. Biasa. Nah, kita pengen tahu banget siapa nih Tia Ahmad. Ini tadi kan sudah disebutkan sedikit saja tentang profesi dan siapa dia, seorang istri juga, dia seorang ibu juga dari 3 anak, dan tentunya juga seorang istri yang mempunyai suami yang selalu mensupport, full support ya, luar biasa, sampai akhirnya menjadi Tia Azmat yang seperti sekarang ini. Tentunya juga dukungan yang dari suami dan keluarga ya. Iya, betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mau tahu dong kelahiran tahun berapa sih kamu sebenarnya? Masih kok kelihatannya masih muda banget masih ya? Dijawab nggak sih? Enggak sih, enggak harus sih. Enggak ya. Siapa sih yang bikin Catat aja pertanyaan? tanggal ulang tahunnya tanggal 12 Agustus. Jadi kalau ada yang mau ngasih kado tuh boleh ya 12 Agustus. Jangan lupa tanggal 5 Oktober ya. Kenapa sih, gue juga kan mau. Ini kan ruangan aku, tapi aku nggak pernah nyebutin tanggal ulang tahun. Kita mohon kudu unggah-ungguh karena karuhunanya. Oh sih, ya asa sajen nanti di sini ya. Baiklah, Salma Cala kali ini menggunakan hitam. Ini tanpa kita janjian ya. Kita nggak janjian. Terus juga Tia Azmat pakai baju hitam. Ini bukan pertanda ada kesedihan dan kedukaan. Oh, ada dong. Tapi di sini ada pertanda bahwa seorang wanita yang menggunakan warna hitam itu jauh lebih kuat daripada warna-warna lainnya. Wow. Luar biasa ya. Karena apa? Di Arab Saudi semua perempuan pakai baju hitam. Terus dapat Rolls Royce. Apa kita pindah aja kali gitu ya? Oh, gara-gara tapi sepak kan kudu bola. iya. Ya. Sepak bola lewat. Tapi aku udah pakai organza. Organza ini menandakan bahwa ada unsur wedding ya, ada unsur attire ya. Itu ya, cibi-cibi cantik gitu ya. Kudu kieu. Sudah lupakan si warna hitam itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita ada hadir di sini karena kedukaan, bukan. Tapi di sini kita akan men-share dan inspirasi untuk teman-teman Besti Bincang Bogor Daily saat ini ya. Oke, motivasinya Tia Azmat itu sebenarnya apa dalam berkarir? Motivasinya itu sebenarnya awalnya itu selain ibaratnya bisa mengisi waktu luang dan jadi suaranya jadi pelan ya. Kenapa apa ya? Kurang menginspirasi kurang kencang juga. ya. Oke. Motivasinya sih awalnya sih coba-coba ya, awalnya coba-coba tapi lama-lama ketagihan gitu. Motivasinya tuh cuma biar ada kegiatan dan kita tuh perempuan itu harus punya penghasilan gitu loh. Oh, perempuan harus punya penghasilan. Iya, betul. Buat apa kamu punya penghasilan dengan suami yang sudah full support dari segi ekonomi, dari segi hati, kasih sayang, dan juga keluarga? Alhamdulillah ya. Apalagi yang kurang? Masih kurang juga. Karena gini, kita hidup itu kan nggak selamanya ya, no long lasting. Kadang mikir gini, dan hidup itu kan kayak roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi di masa-masa itu kita harus bisa beradaptasi dalam segala kondisi, ya kan? Betul. Nah, kenapa? Motivasinya ya untuk bisa supaya berpenghasilan itu ya selain kita bisa berkegiatan, ya kan? Dia kita nggak bosen di rumah. Terus udah gitu juga kan yang namanya itu yang roda berputar itu yang saya bilang, dan usia juga, ya kan? Betul. Kita nggak ada yang tahu loh, mau muda mau tua, kita pasti akan dihadapkan dengan satu itu, ya kan? Ya dihadapkan dengan kematian lah ya. Dan roda takut ya kan? Ya itu. kita nggak ada yang tahu ya namanya usia. Cuman waktu itu saya mikirnya harus punya sesuatu yang bermanfaat. Betul, ya. karena kalau misalnya kita alhamdulillah saya punya suami yang mensupport, dalam keuangan pun juga alhamdulillah tidak ada kurang. Alhamdulillah. Tapi bersyukur apapun sekali, apapun jumlahnya ya, berapapun jumlahnya ya cukup lah. Kalau kita tidak bersyukur kan nggak akan ada cukupnya, ya kan? Betul. Ini juga bukan karena saya merasa kurang, enggak, cuma lebih
kayak amit-amit ya, misalnya terjadi sesuatu dengan usaha suami kita, ya, terjadi sesuatu dengan suami kita, entah dia meninggal, entah gimana, entah ya meninggal kan entah dia duluan atau kita duluan ya, tapi ya yang terdekat aja kan, apalagi kayak kemarin corona kan, roda berputar di saat suami lagi stuck, tidak ada penghasilan, minimal buat kita jajan, buat kita itu ada gitu tambahan loh. Bahkan punya tabungan yang lain gitu ya, untuk bisa juga suatu saat kita nggak ada yang tahu atau pengen jalan-jalan ke tempat yang lebih jauh gitu, ternyata punya spare tabungan nih ya, jadi gitu. bisa jalan-jalan di tempat yang enak, makan enak, di penginapan juga yang enak. Terus mungkin salah satu contohnya yaitu, ataupun yang lain kita punya mau investasi jajan, lagi yang lain kan. Investasi atau nggak usah itu, kita perempuan itu kan gila belanja ya. Nggak usah ke situ deh ya. Karena kan gila belanja nggak sih? Gila belanja, tapi kalau yang ada, yang nggak ada tahan ya. Ingat, mama nggak suka kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh, oh gitu ya kakak ya. Seenggaknya tuh nggak bikin pusing suami juga. Kita bisa nabung-nabung dikit-dikit kayak gitu-gitulah. Yes, benar. Jadi intinya sih motivasi ya buat diri sendiri aja sih sebenarnya gitu. Oke, baiklah. Awal mulai berkarir itu di tahun berapa? Awal mulainya itu sebenarnya kita flashback ke belakang. Saya kadang suka bingung karena kapan mulainya lupa gitu ya? Kapan mulainya gitu, karena kalau memulai bisnis, saya tuh di tahun 2009, saya sudah memulai bisnis. 2009, oke, cukup lama ya. 2009 saya udah memulai bisnis retailer. Berarti terus, 23 tahun? Loh kok 23 tahun? 2009? Oh gila ya 23 tahun ya? 23 tahun? 13 tahun, amin. Oh ya 13 tahun ya? Ya ampun, ini gara-gara si Cicak nih, gue suruh minggir-minggir nih, si Cicak Usioyo. Gitu, jadi 2009 itu saya memulai bisnis. Karena waktu itu suami juga support juga untuk, ya udah coba kamu memulai untuk bisnis, belajar bisnis dari situ. Lalu mulai saya di 2013 saya mulai beralih ke makeup artist. 2013 itu di 2013 saya mulai beralih ke makeup artist. Saya tertarik dengan dunia kecantikan itu 2013. Lalu mulai benar bertahapnya itu di tahun 2017. Dan benar-benar awalnya Tia Ahmad itu berkibar lah, maksudnya memulai sangat-sangat serius seperti gitu bendera Indonesia gitu. Ya berkibar. Mulai mengibarkan sayapnya itu 2017 gitu. Gak apa-apa, bagus. Kan? Emang kalau kita mau terbang harus punya sayap, kalau nggak punya sayap jatuh. Iya. Dan sayapnya itu harus dirawat biar nggak jatuh, biar nggak sayap patah gitu loh. Oh iya, tetap ya. Sayap patahnya kita skip dulu ya. Tapi biasanya dalam memulai karir atau menjalankan suatu usaha, kita pasti punya kendala-kendala. Nah, kendala-kendala apa aja nih yang Tia udah lewatin sampai pencapaian di saat ini? Gitu. Oke. Jadi kendalanya itu yang saya sadari akhir-akhir ini itu sebenarnya kendala terbesar itu ada diri kita sendiri. Oh gitu, kendalanya? Ya, kendalanya tuh diri kita sendiri gitu loh. Dimulai dari diri kita sendiri gitu. Sebelumnya ya memang kita harus tahu dulu kita tuh maunya apa. Kita kenalin dulu diri kita tuh gimana. Jadi kalau kenalan gitu sama diri kita sendiri gimana tuh? Hai, saya Salma. Kamu baik-baik aja ya. Saya juga sama. Kayak gitu loh. Nama kita sama gitu. Iya. Susah ya. Jadi gini, kayak misalnya kenapa saya bilang itu kenali diri kita sendiri dulu. Karena gini, misalnya dalam satu namanya usaha itu kan memang gak gampang ya. Dari membentuk tim, terus dari kita bekerja sama dengan orang lain, vendor, gimana caranya sih memasarkan marketing segala macem. Itu menurut saya kalau kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, misalnya nih kayak gue ini maunya apa sih nih sama karyawan gue, gue maunya gimana sih sama mereka. Oh berarti maksudnya fokusnya pertama dia itu kendalanya itu adalah bikin chemistry yang klik banget sama internal, ya kan? Baru kita bisa move lah ke luar gitu ya. Karena kan kita harus di dalam dulu dong. Good. Iya kan, di dalam kita udah kuat, dia udah settle, kita udah solid, baru keluarnya pun jadinya lebih enak, lebih percaya diri gitu. Dan aku punya tim langkahnya gitu. Malati itu juga jadi seiring ya. Jadi nggak mungkin Tianya di depan lari di
tim yang di belakang masih terseok-seok gitu kan juga. Ya ibaratnya akhirnya kan jadi kita susah ya. mengendaраkan mobil ya. Mengendaраkan mobil kan roda 4. Kalau satu ada yang rusak, kita nggak tahu nih rusak di dalamnya Betul. apa ya. Kempes aja jatuhnya. Kalau kempes kan kelihatan, itu kempes. Oh gitu. Tapi kalau sama orang kan ada kan yang kadang kalau di mobil itu di ban itu di dalamnya ternyata nggak enak dibawanya, mau bawa kenceng nggak enak. Geleju-geleju gitu ya. Gitu. Nah kita perbaiki dulu dulu juga di sih dalamnya. kalau ada polisi tidur kan geleju-geleju juga sih ya. Tapi itu dibagi, itu dinamakan adalah bagian dari kerikil-kerikil kehidupan. Si polisi tidur itu adalah kerikil. Iya dong, batu hambatan itu yang harus kita lewatin gitu. Polisi tidur ya. Iya, karena polisi tidur bukan tenang sebenarnya ya, tapi dia diem aja padahal ya. Maaf loh, selain itu juga baik-baik aja. Tetap ya. Selain itu juga dengan kayak kita mengenal diri kita sendiri, kayak misalnya nih dulu adalah satu vendor yang bilang, emang lo bisa apa sih? Ingat ada. Gitu. Ingat itu. Itu tertanam sekali di dalam hati gue. Gak dendam dong. Enggak, malah dijadikan motivasi. Jadi aku tuh lebih kayak kalau ada orang ngomong apa, nah itu kenalin diri kita sendiri dulu. Kalau kita tahu enggak kok gue gak kayak gitu, berarti kan kita kenal dengan diri kita sendiri. Kita buktikan sama orang, enggak kok I can do it gitu. Jadi orang bilang no worry. Dia kan cuma sosialita. Ya kan English now. Oke. Iya kan? Oke. You care. No problem. Oke. Gitu kan? Jadi kayak lu bisa apa sih gitu? Haters itu adalah lovers yang tertunda gitu. Sebenarnya. Ya kan? Haters itu adalah salah satu inspirasi buat kita juga. Betul. Jadi haters itu bukannya selalu jahat loh. Kalau kita mengambil jadi positif ya. Jadi energi positifnya kita malah jadi bikin kita ngebom yang luar biasa. Mudah-mudahan sih orang yang pernah ngomong kayak gini sama aku, dia sadar dan inget gitu. Dia pernah ngomong itu ke aku dan aku sangat berterima kasih sekali gitu loh. Kalau aku inget itu kayaknya gue deh. Gue minta royalti bisa gak sih? Gitu kan lo jadi kayak begini gara-gara gue. Terima kasih loh. Royaltinya itu aja. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak dan aku mendoakan semoga sukses selalu untuk bisnisnya, untuk semuanya. Benar gak sih ya? Karena itu yang jadi gue tuh, gue akan buktiin gitu loh. Gue bisa gitu dengan kayak dia meng-compare, yang paling susah tuh kan kayak meng-compare ya. Yes. Jadi banding-banding kayak itu loh katanya kan. Nggak bisa gitu loh. Jadi cara bebek. Itulah yang kendala-kendalanya tuh sebenarnya banyak banget. Nah, tapi ya itu memang harus kita laluin gitu loh. Pasti. Ya kan? Tapi anyway, Tia kan sebenarnya sudah menjalankan beberapa bisnis sebelum Malati ini ya. Tia ada beberapa bisnis yang bahkan di luar dari yang Malati kan. Kenapa Tia sekarang menjadi concern banget, ngeklik banget ke Malati? Karena satu mungkin udah passionnya di sini. Kita udah nemuin, di sini nih. Chemistry-nya gitu. dapat Chemistry-nya gitu. dapat. Karena kan kita gini loh, sebelum kita ibaratnya memulai itu kan kita coba ini. Oh ini nggak berhasil, tinggalin. Ini nggak berhasil, tinggalin. Nah pas pada fase yang kita menemukan, ini gue nih. Ini ternyata bisa jalan nih gitu. Dan aku seneng di sini gitu. Jadi ya iyalah, seneng. Orang make upnya juga sendiri juga cantik tanpa harus di make upin sama orang lain. Gimana orang jadi nggak percaya sama Tia? Karena Tianya sendiri bisa memperbaiki make upnya dia sendiri. Akhirnya itu menjadi salah satu promosi juga kan, media promosi. Iya, media promosi dan sebenarnya ini sangat penting buat aku ya. Jadi dalam kita usaha apapun, misalkan kita jualan fashion nih, terus tapi dandanan kita pakai daster, terkecuali fashionnya itu yang dijual hanya daster. Pakai daster nggak apa-apa, setiap hari kayak Sarwendah ya, dia jualan daster tapi dia pakai daster, wajar dia promotnya daster gitu. Tapi kalau kamu jual fashion dengan style macam-macam gitu, terus tiba-tiba kamu tiap hari di rumah pakai pakaian rumah, pakaian piyama, tidur segala macam, akhirnya apa yang mau ditunjukin, gimana orang mau percaya? Nah ini Tia adalah salah satu contoh yang wajib banget kita ikutin. Dia komit dan dia concern banget urusan untuk apa yang dia jalanin sekarang. Bisnis apa yang dia jalanin, dia kuatin di situ dan dia tunjukin sama orang, baru dia jualan. Biasa loh. Ya kan kayak aku tuh dulu aku tuh bukan apa-apa. Kayak semua orang begitu kok. Tapi sekarang aku kan fokus, ya kan? Iya. Kayak gitu tuh, yang penting tuh fokus, konsisten dan komit. Ya kameranya nggak mau ke aku gitu. Aneh.
Ya bagus-bagus. Tapi aku setuju sih dengan apa yang Tia sekarang fokus dengan penampilan. Tia juga bener-bener belajar tuh setiap hari. Sampai aku ngeliat Instastory kamu tuh setiap hari penuh dengan tutorial. Penuh dengan latihan terus. Ya kan, latihan terus. Latihan untuk apa? Makeup dari berbagai macam jenis kontur muka. Ya itu dulu. Sampai aku bilang mereka capek mak. Tapi dia bilang enggak. Dia happy. Walaupun jadwalnya dia dibikin sama ini nih. Hektik banget kan? Iya. Kadang-kadang kesel gak sih? Kadang capek sih gitu, cuman ya dinikmatin. Semua itu kan kalau kita nikmatin, kita syukurin ya enjoy aja sih gitu kan. Yang penting sehat terus. Sehat gitu. ya, terus happy. Nah, Happy. salah satu yang menjalankan usaha kita, kalau kita barengin dengan kita menyukai, kita mencintai pekerjaan kita, itu bukan disebut pekerjaan, tapi apa, rutinitas keseharian kita sampai akhirnya membuahkan Hasil. hasilnya bukan hanya prestasi dibanggakan oleh orang lain, tapi apa? Happen. Cuan ya. Iya. Seneng banget. Oke lah, segmen pertama ini udah cukup luar biasa tentang latar belakang Tia Achmad ini siapa. Dan kenapa Tia aku juga concern dengan Malati, karena buat dia sudah menemukan klik dan chemistry-nya. Iya. Ya kan? Karena kan concern di sini ya udah, di sini udah kayak bisa dibilang it's my work gitu loh. Dan memang ada banyak orang yang bergantung juga di sini gitu. Jadi kalau aku nggak concern di sini, banyak yang terbengkalai. Betul, ya banyak kan? yang terbengkalai, banyak yang sayang juga lah ya gitu. Ya udah akhirnya concern di Malati ini sih. Gitu. Baik, kalau kayak gitu kita akan lebih mengkuak lagi tentang kehidupannya Tia Achmad dan juga Malati. Malati di sini belum sebut ya. Artinya Malati apa? Kita akan lihat di segmen kedua, tapi yang setelah yang satu ini lewat. Cheers! Kedua bersama saya Salma Chala di Bincang Bogor Daily dan juga Tia Achmad Malati Attire. Malati Attire. Lupa harus gitu ya. Enggak, Tia Achmad. Kenapa sih itu makan slogan aku sama Tia Achmad. Dari dulu juga kan Tia Achmad. Gak usah ngajakin berantem deh. Tapi enggak gitu. Ya emang iya, dari dulu tuh Tia Achmad gitu loh. Tia Achmad, males banget. Aduh. Itu segmen yang enggak ada ya. Enggak ada. Kok nyanyi? Bisa diedit, dihapus ya, enggak usah. Itu buat gimmick. Gimmick supaya ada keriaan. Kurang ria kita ya. Kurang ria nih. Sebelum kita masuk membahas tentang Malati, yang pasti kita butuh tips apa supaya kaki teu kasih gek gitu ya. Naon kasih gek teuing, kasih gek mah. Geus dah, kita langsung mulai. Udah gitu era buru ya. Oke. Lanjut Ibu. Kaki kamu baik-baik aja ya nanti. Mama itu asuransi ini ya. Oke, baiklah. Langsung pertanyaan pertama saya yang bikin saya penasaran. Tips menjadi wanita karir yang gemilang sebelum 30 tahun itu, kamu tipsnya apa? Jadi, kamu berarti dia belum 30 tahun ya, berarti ya? Enggak banget dia. Males banget ya nanya. Gue udahan abis ini
Terus apa nih tipsnya yang bisa tipsnya dibilang gimana sebelum ya? 30 tahun? Kita tuh harus punya tujuan hidup sih sebenarnya. Tujuan hidup. Betul. Jadi kan dari usia, ibaratnya kita usia sekolah, apa kan pasti yang kita pikirin adalah pelajaran apa segala macam. Nah, menginjak di usia-usia, ini sih sebenarnya tipsnya panjang sih, nanti bisa dirangkum lah ya. Jadi tentukan tujuan hidup kalian. Kalian bentar lagi keluar di ujian pada nyatet ya. Buru. Terus apa namanya? Jadi misalnya kayak aku selalu ngasih tahu sama anak-anak di kantor, oh kamu usia segini, kamu tuh udah harus punya kayak pencapaian goalsnya. Di usia 25 kamu mau ngapain? Di usia kawin. Jenjangnya tuh kalau buat aku sih jenjangnya tuh 5 tahun sih biasanya. Per 5 tahun ya? Iya, karena per 2 tahun itu terlalu singkat. Kalau setahun, ibaratnya kalau setahun tuh kan ibaratnya goals tahun depan kita apa sih, dan pasti kan muter-muter ke situ-situ lagi juga. Jadi bikinlah untuk 5 tahun ke depan goalsnya tuh apa. Di usia 20, oh udah selesai nih kuliah misalnya ya. Kuliah, oh aku mau kerja di sini-sini. Biasanya kan ada tuh ya planningnya. Oh aku tuh pengen jadi misal pegawai negeri atau aku tuh pengen kerja di perusahaan ini. Nah itu kalau aku nggak, aku planningnya sih waktu itu aku mau jadi istri presiden gitu. Tapi nggak tahu, nggak nyampe. Nggak apa-apa karena ya. Belum bersyukur aja ya. Mungkin belum. Oh belum ya. Presiden itu kan usianya lumayan. Oh iya ya, harus yang mateng ya. Amin. Bismillah, mana tahu nanti suamimu jadi presiden kan kita nggak tahu. Bisa juga presiden apa gitu ya kan. Gitu kan. Jadi memang amat sangat saya harus sadari bangga. Itu juga salah satunya. Bisa duduk bersama ibu presiden. Luar biasa gitu ya. Ya harus teruskan Bet. Terus di usia 25 ya mungkin akan di usia 25 mau ngapain gitu, entah mau menyusun pernikahannya, entah gimana gitu kan. Mental yang harus disiapkan kan sebelum 25 itu gitu. Jadi mental itu harus dikuatin. Jadi goalsnya itu tuh kenapa ya kalau ngomongin gitu menuju ke sana tuh ya kayaknya langsung mentalnya ada penegasan gitu. Tapi kalau mental untuk dalam kita berkarir ya mental aja mental gitu. Mental itu dalam segala hal loh. Oh, iya. Mental itu kita punya mental yang sehat itu juga bisa membuat gimana ya, semuanya tuh berjalan dengan baik sih kalau mental kita, selama mental kita sehat ya. Ya gitu. Mental sehat ya. Kalau mental nggak sehat langsung ke rumah sakit yang ada di jalanan. Seram ya. Nah kalau mau jadi wanita karir, mulailah menyusun tuh mau jadi pengusaha kah, mau jadi bekerja. Wanita karir itu kan bukan harus pengusaha. Bisa juga sukses di dalam pekerjaan ya. Bekerja gitu, jadi karyawan tapi karyawan yang sukses. Bisa sampai istilahnya on top lah ya, di posisi direktur atau direksi. Ya kan yang paling tahu itu kan diri kalian sendiri, ya kan. Yang kalian merasa puasnya tuh di sampai di mana gitu loh. Kalau misalnya kalian merasa puas hanya sampai level manager, ya udah nikmatin itu gitu loh. Jadi itu tingkat kepuasan setiap orang kan juga berbeda-beda ya. Iya. Contohnya kayak kita beli yang pedas ada level 1, level 2, level 3, cabai 2, cabai 3 atau karet ya, karet 2, gitu. Karet 3 nasi goreng kali Tapi di sini aku pengen informasi ini. Yang aku senang dari Tia Ajmat itu adalah semangat bersekolahnya dia sampai saat ini, dan dia di umur yang segini masih mengejar untuk S2-nya, bahkan sebentar lagi selesai. Iya nggak sih? Doain. S2 lo boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Anak 3, ibu rumah tangga, jadi wanita karir, tapi dia masih mengejar titel sarjana S2-nya itu. Aduh. Pendidikan formalnya ya. Iya, tidak semua orang masih mau punya semangat di sana. Tapi di sini Tia Ajmat benar-benar menginspirasi saya gitu. Tia aja masih mau untuk seperti itu, tapi itu disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi masing-masing ya. Kalau yang memang masih punya semangat tapi tidak ada dananya, mending ikutan beasiswa aja ya. Tanyain, saya semangatnya ada tapi dananya nggak ada. Pemerintah lah tanyain kalau ada. Yeah. Kalau dibiayain, kalau disetujuin, udah yuk kita jangan bahas itu nanti karena tahun depan kita akan ada perang ya. Oh, serem ya. Perang warna ya. Baiklah warna berikutnya. Baik warna. Terima kasih loh buat tipsnya ya. Semoga juga bermanfaat nih buat besti Bincang Bogor Daily. Tapi kita akan ada pembahasan yang lebih jelasnya lagi. Kenapa Tia Ajmat ada di sini? Tentunya Tia Ajmat di sini akan membahas tentang apa? Malati.
Oke, ya. Apa itu Malati? Namanya Malati. Malati, harum dan mewangi. Gitu. Itu Melati ya? Itu Melati. Oh salah, ini Identik memang Malati. dengan pernikahan kan? Oh, gitu. Malati itu apa sih? Jadi Malati sendiri itu kan kadang orang nyelepetinnya, kadang bukan nyelepetin, pasti suka melati gitu kan? Melati. Melati ya kayak tadi aku iya aja kan? keingetannya Melati, gitu. Melati gitu. Jadinya lagu. Melati kan memang satu identik dengan pernikahan ya. Orang tuh kalau menikah kan pasti pakai bunga melati ya. Itu satu. Tapi apa namanya? Intinya adalah Melati itu sendiri artinya adalah Arti Malati, teman yang baik. Oh, gitu. teman yang Teman baik. yang baik. Asik. Teman yang baik kan. Asik. Gelap. Males. Teman yang baik dan harapannya sih Malati bisa menjadi teman yang baik untuk Enggak, lihat para ekspresi gue gini pasti ngomong gitu. pengantin. Oh ya. Gitu. Oh jadi Malati itu adalah teman yang baik untuk para calon pengantin Betul. pria, calon pengantin wanita. Tuh, apa ya? Kok baca? Calon pengantin gitu, bacalek biasanya kan ya. Ini Bakal cewek, calon legislatif nih. cewek dan CPP. Oh, calon pengantin. perempuan pria, calon perempuan. Gimana sih? Gimana sih? Coba ih. Pengantin pria, calon pengantin wanita bagaimana? Nggak ada yang gabung-gabungan gitu, nggak ada. Kan Anda dulu pernah Oh, saya lupa. Kalau saya mah taunya saya artis Insta famous se-Indonesia Raya. Ya, Insta famous saya mah udah terkenal se-Asia Tenggara. Mohon maaf, saya bukan selebgram tapi saya Insta Nggak famous. sampai ke Eropa. Oh, belum. Gitu. Nanti pas saya menjajaki atau menginjak tanah Eropa. Oh, itu bukan baru. menjajah. Enggak jajah mah jangan jangan kalau dijajah mah. Ya. Justru negara-negara lain nanti akan mensupport saya gitu. Gitu loh. Justru nges icing gerak Erlin. Terus Malati itu adalah teman baik seperti Teman yang saya. baik, Sama seperti Tia Ajmat kita. itu adalah saya teman baiknya dia. Alhamdulillah. Tapi dia salah satu nggak nganggap saya teman baik. Masa? Iya, karena apa? Selalu ada perbincangan dan selalu ada pertikaian. Asia Juli. Itu adalah salah ya. Udah nggak ada sahabat saya. Dia bukan. Ada apa perbincangan apa? Mungkar dan Nakir. Mungkar. Aduh, ini ada dibahasnya ya. Mau dibahas boleh nggak sih sedikit ya? Jadi ini teman baik tuh harus diekspresikan juga, harus dikasih tahu juga kenapa Tia Ajmat mau mampir di Bincang Bogoderi, karena ada Salma Cala, ada teman baiknya yang dimana Salma Cala menganggap dia adalah mungkar nakir saya. Gitu. Kamu tahu kenapa mungkar nakir? Jadi begini ceritanya ya. Ceritain sedikit ya. Saya tuh ngerasa sebenarnya ini sahabat harusnya lebih menyenangkan terus ya. Ini tapi sahabat itu banyak bikin kesel ya. Tapi aku cari dia terus. Tunggu dulu. Aku ini dulu ya, koreksi. Saya di sini karena saya sahabat saya. Nanti kamu sahabat-sahabat yang lain nanti sirik. Oh iya, lupa Kok ya. nanti besok gue loh. Kok si Tia doang? Kok ini nanti gitu loh. Salah lagi gue. Ya udahlah ya, pokoknya semua manusia ya. Lupa. Enggak, tapi semua sahabat saya kok semua. I love you my friend, also my friend. Sahabat Insta famous loh. Banyak kan, luar biasa. Sih malu mungkar nakir lo, diem deh. Jadi pokoknya si mungkar nakir itu membuat saya tidak bisa tidur. Ya pokoknya saya posisi di tengah, teman-teman saya ada di kiri kanan. Saya teh lagi sakit, saya teh lagi begini. Tiba-tiba dia mah gak mikirin hidup saya. Di dia kos mungkar nakir, hiji ngomong goreng, hiji ngomong bener. Jadi begitu, kayak mungkar nakir. Itulah dia, mereka berdua ini. Satu orang lagi nggak ada, lagi sakit juga tuh. Ya sudah lah ya, itu sih mungkar nakir kita lewatin ya. Nah, kan Malati ini adalah salah satu one stop of tempat untuk kita mencari perencanaan untuk pernikahan, dan juga apalagi ada attire ya. Ada attire, ada make up, ada perawatan juga ya. Perawatannya itu nail art. Nail art gitu. Ya. Dapat free juga dari situ ya. Juga dari situ. Nah, itu free loh, gitu. Jangan salah loh, itu free. Betul. Jadi salah satu pensupport untuk wedding itu semuanya ada di Malati saat ini, maupun WO-nya pun ada sekarang ya. MC entertainment maupun kegiatan seperti adat siraman sampai semuanya udah ada ya, siraman adat Malati. Itu Alhamdulillah sekarang Malati ada, sudah komplit. Gitu. Jadi makanya aku bilang one stop shopping of perencanaan wedding itu ada di Malati. Tapi yang pertanyaan aku nih yang paling penting, kenapa orang harus memilih Malati?
Karena sesuai dengan tagline kita, Malati itu adalah teman yang baik ya. Karena nama itu kan ada sebuah doa ya. Jadi saya berharap bisa Malati ini menjadi salah satu pilihan dari para calon pengantin pria dan wanita. Tentunya kenapa harus memiliki ya, kita akan bisa meng-guide mereka, bukan meng-guide sih, lebih kayak menemani mereka dari awal pemilihan attire, dari awal mereka itu kita tuh menemani mereka mencoba memilihkan gitu, menjadi curhat, memberikan solusi jadi gitu teman kan, juga. jadi teman juga kayak gitu. Jadi kita membuat kalian tuh nyaman dalam arti kan bukan nyaman hanya duduk di sini nyaman gitu kan, tapi juga dari servis kita, karena saya memang menomorsatukan soal servis kita, insya Allah luar biasa. Gitu. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Enggak jadi gini. Kalau memang yang namanya kita merencanakan pernikahan itu kan ya, ini yang aku dengar ya. Kalau pernikahan itu kan memang mau menuju kehidupan yang lebih baik di dalam agama ya. Karena memang itu adalah satu kewajiban bagi umat manusia atau umat pasangan yang berpasangan, berkewajiban untuk menikah, untuk lebih kayak itulah pokoknya ya. Jadinya ukhuwah Islamiyah ya. Gitu ya. Jadinya maksud aku di dalam proses untuk menuju pernikahan itu kan akan disaksikan saat akad tuh ribuan malaikat akan berkumpul dan itu situ semua kebaikan akan ada di situ. Banyak sekali hambatan, banyak syaitan nirozim yang membisikkan sesuatu. Nah, itu biasanya tim vendor itu yang menjadi penengah. Biasanya ya. Permasalahan itu tidak hanya datang dari si calon pengantinnya saja, tapi dari pihak keluarga, kadang ada saudara jauh, kadang juga dari perekonomian, kadang juga dari vendornya. Banyak faktor yang akhirnya membuat konflik sampai pada akhirnya ketujuan terjadi, ijab kabul, dang, itu selesai semua. Bener gak sih? Ngerasain gak sih? Kayak pecah bisul cenah maya kalau udah ijab kabul itu ya, kalau kita udah mau event itu gitu loh. Ya itulah makanya kalau misalnya kita tuh selalu kayak servisnya itu kita nggak pernah disatuin nih dari orang tua sama. Jadi di saat dia pemilihan itu biasanya pengantin itu dia datang sendiri dulu. Oh gitu? Datang sendiri dulu. Akan lebih efektif seperti itu ya? Karena kalau kalau memang mereka untuk minta saran dulu dengan orang tuanya ada beberapa gitu ya. Kalau yang calon pengantinnya mau nurutin apa kata orang tuanya. Iya, kalau nurutin apa kata orang tuanya. Nah, jadi kita memberikan beberapa saja pilihan lah gitu kan. Jadi kita yang mengembangkan biasanya. Dan tentunya kan baju-baju kita juga up to date ya. Sesuai dengan anak-anak zaman sekarang lah gitu, kebaya-kebayanya apa segala macam. Tapi ya beberapa kali saya ngelihat di pernikahan ini sekarang kayaknya udah mulai kembali ke adat gitu ya. Oh gitu? Ya, kembali lagi ke adat. Makanya sebenarnya Malati ini sendiri pun selain modern, tradisional juga kita ada. Karena warisan budaya gitu. perlu dilestarikan ya. Gitu. Karena mau modernnya kita, ya boleh modern itu. Karena kan anak-anak sekarang pengennya modern nih kemarin hype-nya. Tapi kesini kok kayak balik lagi nih gitu loh, dengan pakemnya gitu kan. Nah jadi di Malati pun juga bisa, karena kan saya juga makanya sekarang belajar. Nah itu dia, memang kita tuh perlunya belajar karena kan dunia itu kan nggak berubah terus ya, up to date terus gitu kan. Terus ya karena keinginan customer kita juga kan banyak sekarang kan demandnya, terutama anak-anak itu yang sosial media apalagi kan, itu salah satu faktor yang akhirnya terbius dan terobses, jadinya suges gitu. Oh sekarang emang musimnya, kalau dulu kan warna ya Beb ya, tahun ke tahun tuh warna. Kalau sekarang akhirnya pindah kayak genre lagu jatuhnya ya, yang tadinya internasional, nasional, sekarang akhirnya pindah ke adat kembali. Sepertinya karena memang adat sekarang bagus banget. Adat dimodifikasi kan juga boleh, bisa gitu. Jadi sekarang juga banyak kok kebaya-kebaya yang cantik gitu kan. Adat-adatnya juga ya namanya warisan budaya itu yang harus kita lestarikan gitu kan. Harus banget. Nah, aku pengen tahu nih, Malati ini sudah berdiri berapa tahun tadi? Kalau Malatinya sendiri itu ini tuh Malati sendiri tuh baru lahir di tahun 2020 loh. 2020 pas waktu pandemi banget sih. Oh, Malatinya. Sebelumnya tuh kan pakai hanya MUA-nya aja ya. Tia Ahmad Wedding Parlor.
Tapi kan semakin kesini saya berpikir biar saya bisa menggrab teman-teman yang lain dan saya juga bisa menggrab klien yang tidak hanya membuka ruang lah untuk teman-teman juga bergabung, bekerja sama, kolaborasi kan sekarang memang lagi musim. Karena ibaratnya gini loh, kita makeup itu kan selera orang itu kan variatif. Ibaratnya belum tentu menurut Salma bagus, menurut dianya nggak bagus, kan cocok-cocokan ya. Betul. Nah jadi disitulah saya kayak jodoh ya, cocok-cocokan ya. Makeup itu kan nggak semua orang juga cocok gitu. Jadi boleh sekarang teman-teman mau memilih, oh saya mau, bisa nggak saya makeupnya sama ini? Oh bisa. Oh gitu. Jadi nggak harus Tia Ahmadnya aja, tapi tim Tia Ahmad juga ada. Dengan jadi, standar makeup yang sama atau berbeda? Sama tapi beda-beda type. Oh, tapi ada yang bold. Tonesnya sama ya, tonesnya. Ya, ada yang bold kan kadang-kadang klien tuh ada yang pengen tuh senangnya bold tapi tetap basicnya tuh sama gitu. Cuma hanya mungkin dia bagian matanya entah dia bold gitu kan. Jadi makanya itu selera. Ya apalagi kalau adat kan pagi adat Bali, mata harus jengjerelik gitu ya. Dan terus adat Palembang, gitu. Kudu kumaha, adat Sumatera Barat, kudu kumaha. Terus Jawa, Solo, Jogja, beda-beda semuanya ya. Sebenarnya juga Sunda. Iya, sebenarnya itu selera, bukan karena hanya adatnya sih sebenarnya. Makeupnya tetap sama, makeup cantik sebetulnya. Tapi kan tipe-tipe makeup itu beda-beda kan. Ada yang flawlessnya tuh flawless tipis sekali, yang udah gitu atau yang mari kita saksikan bersama gebiar kan? Kaesang ya ada di sini. Oh nggak ada ya. Itu juga salah satu contoh juga yang akhirnya menjadi trendsetter itu ada flawless itu memang lagi megang banget sampai saat ini kayaknya ya. Ya, flawless terus yang flawless tapi bold gimana sih gitu bisa looknya flawless tapi bold. Apa yang dikuatin? Bagiannya tuh matanya dibolding. Oh matanya dikuatin gitu, misalnya gitu. Jadi ya memang di kita untuk muanya sendiri tuh fleksibel gitu. Jadi makanya kenapa saya melahirkan Lassi Malati Wedding Attire ini. Oke, gitu. Ini menuju 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama istilahnya pertanyaan pengais bungsu ya. Ini kudunya. Kudu. Saya pengen tahu ada apa aja sekarang di Malati? Selain make up. Selain make up itu make up wedding attire. Wedding attire itu apa? Wedding attire itu adalah baju-baju pernikahan. Mulai dari pengantin, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, orang tua, penerima tamu, sister ada, bridesmaid, gitu. Jadi itu ada. Itu semuanya lengkap lah, paket package attire-nya. Buat pre-wedding juga ada nggak? Pre-wedding ada. Oh ada juga. Ada gitu. Jadi ada wedding lebih fashion ya. Iya lebih fashion. Terus ada juga Malati Beauty Bar-nya juga. Jadi kalau ada yang mau perawat-perawatan segala macam juga bisa. Luar biasa. Terus apa lagi? Oh ada studionya juga kan? Enggak sih. Oh udah enggak? Bisa lah dipakai. Udah ruangannya bagus kan lumayan. Jadi pre-wedding. Ini aja boleh nggak pinjem? Studionya mau punya rumah saya, jangan ajak-ajak rumah saya nanti si Mang Udin marah soalnya si Mang Udin suka bebersih di sini. Jangan si Mang Udin karunya capek aja maneh mah. Oh gitu. Baiklah berarti udah jadi benar-benar yang namanya one stop shopping of wedding planner. Yes. Ya semuanya dari WO, make up, baju. Terus adat juga, MC adat juga bisa disediakan. Terus siramannya bukan hanya siram doang ya, tapi ada dekorasinya, ada perlengkapan 7 kain melebar panjang menjulang barijeng Malati air dan zam-zam nage aya kabehnya. Ada kan gitu kan? Ada. Benar nggak sih? Iya benar. Oh benar ya. Oh sama Cala memang serba tahu sih orangnya. Kan kamu hafal ya product knowledge aku ya? Ya aku paham banget soalnya aku sering dagangin. Barang dagangan. Baiklah, ini pertanyaan terakhir dari sama Cala. Sudah berapa persen menurut kamu keberhasilan Malati sampai saat ini? Siap-siap tepuk tangan. Kalau nggak bagus jangan tepuk tangan. Untuk tingkat keberhasilannya sendiri itu kan orang beda-beda nih ininya. Wow, tepuk tangan. Oh belum ya. Tapi alhamdulillah sih Malati itu sekarang sudah namanya sudah orang udah banyak dengar nih, apalagi
Tia Ahmad Malati, Tia Ahmad Malati. Jadi udah tuh Tia Ahmad Malati. Jadi alhamdulillah untuk brandingnya, brand awarenessnya kita udah sekitar 90% lah ya. 90% peningkatannya. Boleh bilang 100% aja enggak? Jadi jangan kan dong, kita harus 200% hanya milik Allah. 200%. Kan 200%. 99% sama 1% itu kemungkinan dari Allah Subhanahu wa taala. 200% kan kita kan tinggi dulu, nanti kan jadi setengahnya. Oh gitu. Kan tadi kamu bilang apa? Cita-cita Kamu nanya. Cita-cita kan Oh tinggi ya, dulu. cita-cita harus tinggi ya kan kayak aku. Aku kan emang cita-cita aku kan tinggal di Istana Bogor. Gitu ya. Iya kan itu udahlah. Sama Allah. Oh gitu. Nggak bisa jadi nanti kalau kamu tinggal di Senayan sini bisa nggak aku jadi pintu aku buka yang depan. Venue untuk wedding. Jangan sedih, pintu aku buka. Rusa-rusa aku biarin keluar. Kasihan dia capek kalau di dalam. Enggak, suruh berkeliaran aja di kota Bogor. Enggak apa-apa, kasihan mana naga hayang leluncatan, mata didinya kan leluncatan oge. Enggak, tuh kok capek mana di awasan terus aya di pageran, kasihan jangan ah. Enggak sama-sama cinta pada negeri kita. Iya kan? Gitu, ya ini warisan budaya soalnya. Kita juga kan salah satu warisan budaya Indonesia. Betul. Karena apa? Kita selalu mengedepankan tentang budaya Indonesia dan juga kita selalu berkomit dengan menggunakan budaya Indonesia, ya kan? Ya. Apalagi produk-produk Indonesia yang saat ini saya lagi pakai juga. Bikin dan kamu ya? juga. Oh enggak, bikin sendiri mah enggak, ada anak bangsa Indonesia yang membuatnya. Luar biasa enggak anak bangsa. Ini kerajinan loh dari Yogyakarta loh. Salah satunya. Luar biasa ya. Iya, ini juga saya pakai tapi brandnya saya nggak bisa sebut karena kamu belum mengendorse. Oh, belum di-endorse, cenah mah Beb. Gitu. Oke, baiklah. Di pertanyaan terakhir, saya bukan pertanyaan, lebih kayak ke statement terakhir dari Tia Achmad. Quote untuk teman-teman para wanita di luar sana biar bisa menginspirasi dan bisa juga mungkin mengikuti jejak langkahnya Tia Achmad sampai di posisi seperti ini. Apa yang akan kamu sampaikan kepada Besti Bincang Bogor Daily? Silakan. Jangan pernah menyerah. Kalau menyerah baru setengahnya, ya kamu bakalan tinggalan gitu sama yang lainnya gitu. Itu baru setengahnya gitu. Still fokus sama lihat goals, tujuan kamu tuh apa gitu. Selalu biar ingat dengan goals ya. Oke, tepuk tangan dulu goals. Buat Tia Achmad. Itu quotes-nya diiringi dengan nada bergetar ya. Temponya. Kamu sebenarnya Kadang? Kadang selesai. Oke, kali ini apa kali ini? Kali ini sama kita mau bahas kuntilanak itu. Oh iya, lupa ya. Oh, ada segmen terakhir ini ya. Jadi ini ada tambahan tentang kuntilanak ya. Jadi si kuntilanak itu kan belum 60 menit kan? Belum. 80 menit, 90 menit. Jangan. Kelamaan malas orang nonton. Ya? Si kuntilanak itu apa? Si kuntilanak. Apa tuh? Si kuntilanak. Kenapa rame tuh di... Iya loh, gue juga nggak nyangka kalau itu bakal rame banget gitu. Si kuntilanak itu apa sih kuntilanak itu? Jadi gini loh, kan iseng tuh ngelihat orang, ngelihat, bener juga ya gitu. Apa jadi, yang benar juga? Apa namanya? Mari kita saksikan bersama, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau jadi intinya tuh di situ tuh kalau misalnya kita yang branded ya orang ibaratnya ya kan kalau kita yang branded laki-laki tuh juga nggak akan mau deketin kita. Gila udah high maintenance banget gitu kan. Gimana kita mau maintenance lagi ya? Iya kan, bingung kan. Nah jadi kalau misalnya suami kita yang di branded kan, kita dandanin, kita rapihin. Nah itu yang harus lebih hati-hati. Karena banyak kan berkeliaran, Beb, gitu. Kicep gitu pan. Dia kalau makin greget, gencer kalau misalnya ngelihat berarti kita branded, bener bahwa gak sih? Statement terakhir itu bahwa laki-laki gak usah kita dandanin, suruh dandan sendiri aja, gak usah dikasih tahu, gak usah diaturin dia harus dandan yang bagus kayak gimana, karena apa? Masih banyak kuntilanak di luar sana. Ya boleh, ya jangan gak dirapiin juga, kesian laki kita. Apa Wak? Kan Wak juga tahu. Nanti kita malu juga kalau misalnya jalan sama kaki kita gembel gitu. Salah lagi, aduh. Yang penting rapi aja Bu, jangan di brand
dibranditin. Nggak usah dibranditin. Nggak usah lah pakai jam-jam mahal, sepatu-sepatu gitu. mahal. Nggak usah ya. Kasih aja Pedro, ya kan? Disebut merek. merek. Merek lupa ya sebenarnya. Tit, Nanti jangan lupa gitu ya, ya. tit gitu. Gitu. Kasih aja murah-murah. Nah, kalau yang penasaran sama si kuntilanak itu, silakan langsung kepoin aja IG-nya. dwipuspitia.h. Nah, Itu di udah situ 1 ada juta pembahasan. viewers loh. 1 juta viewers yang ngebahas tentang kuntilanak doang ya. Luar biasa loh. Semangat buat kuntilanak. Si kuntilanak teh ngerasa anjir gue gak salah apa-apa lu bawa gue Iya, gitu. kenapa? Soalnya kan Padahal kadang ada tuh yang ngelewat juga perempuan kayak gini enaknya disebut apa, setan lah, iblis segala macem. Gue jawab di situ kuntilanak mbak. Gue bilang ya ampun. Kamu tahu gak sih sebenarnya kuntilanak kita bahasnya panjang, jangan yang nggak usah ya kalau kayak gitu. Udah close aja Pembahasan dulu. nanti tentang kuntilanak kita akan punya segmen sendiri ya. boleh. Itu kayak luncang-luncang ya kita ngomongin Lucu-lucu kuntilanak gitu ya. Kuntilanak Ya nanti ya, di Bincang Bogor Daily akan membahas tentang kuntilanak seperti apa. Mau tahu kelanjutannya kita tunggu segmen episode berikutnya ya. Di subscribe yang banyak ya kalau mau tahu kuntilanak itu biar Parul itu ngundang gue lagi. Benar. Ya nggak sih? Benar. Kalau yang pengen banget pembahasan tentang kuntilanak, cus komen, subscribe, terus kasih tahu kuntilanak dong gitu. Soalnya itu yang punya konten kuntilanak kayak cuma gue doang gitu. Menembus 1 juta loh. Iya, bahkan si originalnya juga tidak mencapai Iya, ke sana, originalnya kan? itu cuma 300.000 doang gitu. Dan Makanya. gue nembus 1 juta lebih. Dengarkan itu kuntilanak. Oke. Gila, kuntilanak Baiklah. hati-hati gue jangan ngincer gue ya gitu. Enggak juga gue males ngincer lu mah juga capek. Oh, lu kuntilanak dong. Ya saya. Ya ampun, kok gue jadi kayak Gue bilangnya kan kuntilanak jangan ngincer gue. Terus lu bilang lu gak pengen lu ngincer gue. Lu masih Jangan kuntilanak dibahas. lo anjir. Tunggu saksikan di episode berikutnya kita akan bahas tentang kuntilanak. Tapi tentunya kali ini Salma Chala dan Tia Ajmat akan undur diri karena sudah selesai. Terima kasih banyak. Aku Semoga yang terima inspirasi. kasih loh Tia Ajmat dan Malati tim juga yang sudah hadir di sini. Aku ucapin terima kasih. Dan juga buat teman-teman kru Bincang Bogor Daily yang sudah selalu siap sedia. Luar biasa kalian. Thank you so much. Dan juga thank you juga buat bestie-bestie Bincang Bogor Daily yang selalu setia sama Salma Chala dan Bincang Bogor Daily. Dan tentukan, pastikan bahwa kuntilanak akan diangkat di episode di Bincang Bogor Daily. Tolong subscribe, like, and comment di bawah ini. Karena apa? Kita akan bahas tentang kuntilanak itu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang luar biasa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.